Hasan Nasbi mundur dari PCO, Sekjen Golkar nyetil. Jubir harus satu frekuensi dengan Presiden. Benarkah ada isu keretakan hubungan Presiden Prabowo dengan orang-orang kepercayaan Jokowi? Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayuda di Netizen Voice Suara Rakyat. Netizen Voice Suara Rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemunduran Hasan Nasbi adalah pertanda Prabowo mulai bersih-bersih klan Solo. Kali ini kita akan mengupasnya di Netizen Voice Suara Rakyat. Baru-baru ini ada berita yang cukup mengejutkan atas mundurnya seorang Hasan Nasbi dari jabatan PCO atau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, begini tanggapan-tanggapan dari politisi lainnya karena kemundurannya yang mengejutkan. Hasan Nasbi mundur dari PCO, Sekjen Golkar nyetil. Jubir harus satu frekuensi dengan Presiden. Nah, hal ini memang sudah seharusnya ya Sobat Bunda, bila seorang jubir tidak satu frekuensi dengan Presiden, apa yang akan dikatakan kepada masyarakat? Karena namanya saja sudah juru bicara, dialah yang memberitahukan tentang apa yang terjadi di istana sebagai juru bicaranya, perpanjangan lidah seperti itu. Bila tidak satu frekuensi, ya tentunya negara akan porak-poranda. Dan sebagaimana disampaikan dosen komunikasi politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Muhammad Rosid, setiap kata dan makna yang disampaikan pejabat negara akan membawa konsekuensi besar. Penyampaian yang keliru atau kurang tepat mengakibatkan terjadinya kebingungan, memperkeruh persepsi publik, merusak citra dan mengganggu stabilitas komunikasi pemerintahan. Menurut Rosid, momen pengunduran diri Hasan Nasbi dapat menjadi pelajaran bahwa komunikasi dalam ruang kekuasaan harus berbasis pada prinsip dan tanggung jawab. Bukan hanya menyampaikan kebenaran faktual, tetapi juga perlu menyadari bagaimana kebenaran dipersepsikan dan diinterpretasikan masyarakat. Nah, jadi kalau kita memberi sebagai juru bicara, memberitahu kepada masyarakat, sedangkan masyarakat tidak bisa menginterpretasikan apa yang dikatakan juru bicara kepresidenan, maka ya fatal akibatnya. Sama dengan Bunda misalnya, Bunda sebagai seorang reader atau pembaca kartu tarot, tentunya ya di sini pembaca kartu tarot, dalam menginterpretasikan setiap kartu ini tentunya sebagai reader yang melihat apa yang tertulis dalam simbol kartu tarot ini melalui energi semesta, maka sebagai seorang reader yang memang sudah malang melintang ya, atau artinya Bunda sudah cukup lama jam terbangnya, maka ya dengan mudah sefrekuensi dengan semesta. Apa yang ditanyakan dalam setiap persoalan yang terjadi pada kehidupan kita, interpretasinya tuh akan Bunda sampaikan, bisa Bunda sampaikan kepada kalian itu ketika kita menjadi reader. Maka sebagai juru bicara pun jelas harus satu frekuensi dengan Presiden. Nah, sebenarnya apa saja sih kontroversi Hasan Nasbi? Tentunya yang pertama di sini terkait tanggapan teror kepala babi terhadap redaksi Tempo. Bahkan Presiden pun berkomentar, menilai kalau pernyataan Hasan Nasbi tersebut merupakan tindakan teledor dan keliru, ucap
Prabowo. Dan yang kedua terkait rancangan undang-undang TNI, Hasan Nasbi pernah berkomentar bahwa adanya narasi bohong dan provokasi terkait penolakan rancangan undang-undang TNI. Ia sempat mencuit di X, namun unggahannya dihapus. Itu ya. Nah, itu dia kontroversi yang dilakukan Hasan Nasbi saat menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Semua kontroversinya termasuk banyak blunder ya, apalagi dia adalah seorang Kepala Komunikasi Kepresidenan. Lalu mengapa ia dipercaya Prabowo untuk jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan? Hasan Nasbi ini adalah konsultan politik dan pendiri lembaga survei Sirus Network. Resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Sebelum bergabung di lingkungan Istana, Hasan Nasbi menjadi juru bicara TKN pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Secara pengalaman politik, Hasan Nasbi ini memang sangat dipercaya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Lalu, mengapa baru sekarang ia didepak dari istana? Benarkah ada isu keretakan hubungan Presiden Prabowo dengan orang-orang kepercayaan Jokowi? Sudah 2 pejabat pemerintahan Prabowo mundur, Hasan Nasbi dan Satrio Sumantri Brojonegoro. Ternyata memang isu tersebut ada benarnya. Selain Hasan Nasbi dengan banyak kontroversinya, ada Satrio Sumantri Brojonegoro yang juga mundur dari pemerintahan Prabowo. Dengan banyaknya pemberitaan pemakzulan Gibran pun, ini tanggapan Prabowo. Ketika Prabowo tak ambil pusing dengan gerakan pemakzulan Gibran, sejumlah purnawirawan TNI menggaungkan gagasan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Muncul di tengah dinginnya hubungan Prabowo-Gibran. Dari segi komunikasi pun tampak Prabowo dan Gibran itu tidak sinkron. Kita bisa lihat ya Sobat Bunda, di awal pemerintahan Prabowo, Gibran ini jelas jalan sendiri, yaitu dengan membuka yang pertama lapor Mas Wapres. Nah, kabarnya sampai sekarang bagaimana? Maka dengan adanya situasi yang saat ini antara presiden dengan wakilnya yang tidak sinkron, kita beranjak kepada netizen voice, suara rakyat. Mari kita baca netizen voice. Ada 90 komentar dari netizen voice yang masuk di channel YouTube Bunda, tapi Bunda pilih 7, yaitu dengan suara terbanyak dari yang nge-like ya, yang suka. Jadi ini yang pertama dari akun @dewi88. Harapan kami Pak Prabowo berani dan tegas menyelesaikan kegaduhan yang disebabkan oleh geng Solo. Dengar pendapat kami Pak Prabowo. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua dari @nani suwiryo 1537. Saya mohon Bapak Presiden Prabowo harus tegas, harus berani mengambil keputusan. Maaf ya Pak, jangan gak enakan dengan 2-3 orang pikiran rakyat Bapak yang ribuan orang mendukung Bapak, menunggu janji-janji baik dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian kita lihat lagi komentar yang ketiga dari @pujianto96. Tunjukkan jiwa Kopassusmu Pak Prabowo, beri kesempatan rakyat membantumu. Emang anak bangsa ini tidak ada yang lebih bagus dari orang-orangnya Jokowi. Kita lanjut ke netizen voice dari @resikanari9125. Mereshuffle kabinet
tanggung jawab presiden karena menyangkut kinerja pemerintah. Jika menteri-menterinya tidak memiliki kemampuan di bidang departemen yang dipimpinnya, harus diganti. Demikian juga dengan wakilnya. Presiden harus memiliki wakil presiden yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan intelektual yang tinggi agar beban kerja presiden tidak terlalu berat, bisa membantu memecahkan persoalan bangsa ini. Kabinet sebaiknya dirampingkan, menempatkan seorang menteri-menterinya yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan intelektual yang tinggi sesuai dengan bidang departemen yang dipimpinnya. Semoga sehat selalu Presiden Prabowo Subianto, Joyo Hadikusumo, dan sukses dalam memimpin bangsa ini. Kita lanjut ke netizen voice @mira_r7c. Prabowo harus berani menggantikan Gibran Fufu Fafa. Ganti juga orang-orang yang dekat Jokowi. Kita lanjut lagi. Netizen voice @wayamin tambah ii 1 BN. Saya tadinya pendukung Prabowo sejak berdirinya Partai Gerindra. Tidak mendukung Prabowo sejak masuk istana Jokowi. Tapi apapun itu, saya masih peduli dan memperhatikan keinginan baik di masa sisa hidupnya. Kalau Pak Prabowo ingin mati dengan cara terbaik, janganlah ikuti jejak langkah Pak Jokowi. Sesungguhnya dia adalah musuhmu yang nyata dan menyesatkan. Jangan merasa dibantu kemenangan oleh Jokowi. Kemenangan itu atas kemenangan Pak Prabowo di tahun 2019. Sebenarnya Bapak pemenangnya. Cobalah Bapak renungkan di tahun 2019 itu. Kita lanjut. Dari netizen voice @nina_kemala7414. Pak Prabowo harus tegas terhadap geng Solo. Ganti Panglima TNI, Kapolri, dan menteri-menteri yang berkaitan Jokowi. Jika Bapak tidak tegas, sewaktu-waktu Bapak akan dikudeta oleh Jokowi CS. Ini bukan soal Prabowo versus geng Solo, tapi menyangkut masa depan Republik Indonesia. Masih ada satu lagi Sobat Bunda, netizen voice @denyamir4355. Kira-kira dengan ramainya isu ijazah ini ada indikasi bersih-bersih klan Solo juga enggak ya? Nah, terkait dengan indikasi bersih-bersih klan Solo sudah Bunda bahas di Tarot Politik khusus buat kalian yang member. Terima kasih sudah menonton video Netizen Voice kali ini. Netizen Voice suara rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sampai jumpa, salam. Buat Sobat Bunda yang menyukai konten tarot politik, sekarang Bunda membuka membership. Jadi buat Sobat Bunda yang ingin menikmati konten tarot politik secara eksklusif, bisa join member. Keuntungan jadi membership. 1. Kalian bisa menikmati dan merequest konten tarot politik. Yang kedua, ada tarot zodiak bulanan buat kalian. Dan yang ketiga, berbagai macam konten spiritual yang pastinya bisa menambah spiritualitas kalian sehingga hidup lebih bersahaja. Dan yang keempat, live streaming khusus buat membership. Harga untuk membership hanya Rp19.000 per bulan. Bila dihitung sehari, kalian hanya membayar Rp600. Kalian sudah bisa menikmati konten-konten eksklusif dari Bunda. Jadi, join sekarang.